Bab 1826. 3 Jurus Teknik Naga Api Langit. Meskipun batu ekstrim akan membentuk secara acak, tapi selama 500 tahun, dibandingkan dengan ribuan bahkan puluhan ribu tahun di tempat-tempat berbahaya yang tidak pernah ditemukan orang, jumlahnya jelas akan jauh berbeda. Tidak heran pasukan es sebelumnya akan pergi mencari ke tempat yang berbahaya. Meskipun di sana penuh bahaya, peluang untuk mendapatkan batu ekstrim juga besar. Kuda tidak makan rumput malam-malam tidak akan gemuk, dan orang tidak akan kaya tanpa harta tak terduga. Jika hanya mengandalkan daerah aman tersebut, perolehannya bahkan lebih buruk dari beberapa kali sebelumnya. Tampaknya jika ingin mendapatkan batu ekstrim lebih banyak, memang harus mengambil risiko. Misalnya saat pertama kali masuk ke tanah ekstrim, batu ekstrim yang belum ditandai lebih mudah didapatkan. Hari pertama memasuki tanah ekstrim, 8 jam telah berlalu, dan langit sudah benar-benar redup. Di tanah ekstrim, rotasi matahari dan bulan masih sama seperti di dunia luar, tetapi karena setiap hawa di langit yang kacau, ada juga pemandangan warna-warni di cakrawala yang gelap, bagaikan aurora. Pada hari ini mereka menempuh perjalanan dengan penuh kewaspadaan dan juga mengumpulkan batu ekstrim serta membunuh iblis monster. Erikkin melihat bahwa pasukan es juga sudah sedikit lelah. Erikkin melambaikan tangannya, dan semua orang beristirahat di sini selama 3 jam. Bagaimanapun, ini adalah area yang aman, semua iblis monster telah dibunuh atau diusir, jadi tidak ada lagi bahaya apapun. Bahkan jika setelah ini ingin mengambil risiko mencari batu ekstrim, tetap harus memperbaiki kondisi terlebih dahulu. Dan ketika Ye Siwu dan yang lainnya menelan pil dewa dan mulai berlatih, Erikkin pun memasukkan kesadarannya ke dalam laut kesadaran, matanya berbinar penuh harap. Di atas laut kesadaran, buku langit tanpa kata terbuka sendiri, dan ketika halaman-halaman buku mulai dibalik, cahaya emas memancar, memantulkan laut kesadaran menjadi berwarna emas. Diam-diam, teknik naga api langit yang tertelan telah selesai diperbaiki. Hanya butuh 2 hari, jika dihitung ini lebih cepat dari membuat pil dewa. Tetapi begitu memikirkan proses menyempurnakannya, Erikkin tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Hampir menghabiskan seluruh reiki dirinya, bahkan pingsan selama sehari semalam, meskipun memang cepat, tetapi harganya juga tidak kecil. Sebenarnya Erikkin sebelumnya juga merasakan nafas penyelesaian perbaikan buku langit tanpa kata. Tapi saat itu sedang mencari batu ekstrim, jadi tidak terlalu memperhatikannya. Setelah tenang sekarang, saatnya untuk melihat-lihat. Ada 3 jurus dari teknik naga api langit. Teknik yang tadinya rusak hanyalah ada bab kesimpulan dan jurus pertama. Entah apa yang akan terjadi setelah diperbaiki. Dengan penuh harapan, Erikkin mengeluarkan cahaya reiki, buku langit tanpa kata segera berhenti, dan halaman buku pun berhenti berbalik. Erikkin mengulurkan tangan dan aliran informasi pun membanjiri pikirannya. Ternyata memang hanya jurus pertama. Erikkin melihat sekilas, dia sedikit kecewa. Bagaimanapun, bab kesimpulan dalam teknik naga api langit menyatakan dengan sangat jelas bahwa 3 jurus ilmu sihir itu tidak sama dalam hal kekuatan, tetapi semakin ke belakang semakin kuat. Meski begitu, bagaimanapun juga, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Master Abadi Tianhuo. Erikkin masih berkonsentrasi penuh dan membacanya dengan seksama. Setelah membacanya, Erikkin menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Meski hanya ada 1 jurus, dirinya tetap mendapat untung dengan memilih slip giok ini. Jurus pertama teknik naga api langit, Long Teng, mengharuskan kultivator memiliki sumber energi api dan sumber energi naga. Erikkin kebetulan memiliki keduanya. Menurut teknik ini, setelah jurus ini diperagakan, dia dapat memadatkan naga api yang kuat yang membentang di dunia dan membakar semua orang yang menghalanginya. Tentu saja,
Jika ingin membentuk naga api, tetap membutuhkan seorang kultivator untuk mengoperasikannya dengan api suci. Dan tidak hanya itu, setiap penambahan jenis api suci, kultivator dapat memadatkan satu naga api lagi. Erikin memiliki 5 jenis api suci, paling banyak dapat memanggil 5 naga api besar untuk terbang ke dunia dan bertarung untuknya. Tentu saja, kekuatan spesifik naga api ini tergantung pada kekuatan api suci dari sang kultivator, dan menurut tekniknya, naga api terkuat bahkan bisa melelehkan seorang fase penilaian hanya dalam satu nafas. Dan melihat teks yang tertinggal dalam teknik ini, dari nada dan susunan kata, Erikin semakin yakin bahwa teknik ini ditinggalkan oleh Master Abadi Tianhuo. Ini juga membuktikan bahwa teknik ini memang merupakan warisan ilmu dewa. Ini sangat berharga. Erikin menarik napas dalam-dalam, hatinya berdebar penuh harap. Mutiara sumber energi hanya bernilai berapa koin roh, anggap saja dia berharga beberapa ribu koin roh emas, tetap tidak dapat membeli kitab dewa yang rusak, apalagi yang cocok untuk dirinya. Terlebih lagi, teknik ini ditinggalkan oleh Master Abadi Tianhuo. Master Abadi Tianhuo hanya mengandalkan api suci untuk melanglang buana di dunia saat zaman kuno, menciptakan seorang kultivator yang berkemampuan luar biasa dan terkenal. Memikirkan hal ini, Erikin merasa bahwa bahaya hampir dipukuli hingga lumpuh sebelumnya pun tidak begitu sulit diterima. Menarik pikirannya dari teknik untuk sementara, Erikin tiba-tiba menyadari ketidaknormalan buku Langit Tanpa Kata dalam laut kesadaran. Awalnya, setelah mengekstraksi isi buku Langit Tanpa Kata dengan sempurna, buku itu akan ditutup kembali dan dikembalikan ke bentuk aslinya. Tapi kali ini, dirinya sudah mengambil jurus pertama teknik naga api langit, tetapi buku Langit Tanpa Kata masih terbuka, dan sepertinya ada sesuatu yang belum diambil. Penasaran, Erikin langsung terbang dan sampai di hadapan buku Langit Tanpa Kata. Dan melihat halaman buku besar itu, ada beberapa huruf samar yang tertulis di atasnya. Teknik naga api langit, jurus kedua. Jurus kedua, tapi kenapa tidak langsung disempurnakan? Erikin bingung. Buku Langit Tanpa Kata menyempurnakan segala sesuatu yang ada di dunia, tetapi entah karena tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diperbaiki, atau perbaikan sudah langsung diselesaikan. Dalam situasi ini, apakah ini hanya diperbaiki setengahnya? Tangannya diulurkan untuk menyentuh halaman buku, Erikin tiba-tiba merasa ada daya hisap aneh di halaman sepanjang ujung jarinya. Terkejut, Erikin dengan cepat menarik tangannya. Perasaan daya hisap ini terlalu akrab. Itu adalah pusaran warna merah yang menyebabkan dia pingsan selama sehari sebelumnya. Mungkinkah Reiki dan energi abadi yang aku berikan sebelumnya hanya cukup untuk memperbaiki hanya satu jurus dari teknik ini, sedangkan 2 jurus lainnya, meskipun buku Langit Tanpa Kata dapat melengkapinya, masih membutuhkan pasokan energi dariku. Mata Erikin berkedip sambil berpikir. Dari sudut pandang saat ini, terlihat seperti ini, tetapi jika dirinya setuju untuk memperbaikinya, diperkirakan buku Langit Tanpa Kata ini akan menguras tenaganya lagi. Mungkin akan lebih dari itu. Bagaimanapun, teknik naga api langit ini, semakin ke belakang semakin kuat, berarti tekniknya juga akan semakin susah dan rumit. Mungkin kali ini, setelah dirinya menghabiskan semua Reiki dan seluruh energi abadi pun tidak akan bisa lengkap. Apalagi Erikin juga sangat penasaran, setelah jurus kedua, apakah ada jurus ketiga? Jika ada, konsumsi energinya juga mungkin akan beberapa kali lebih besar. Namun, menurut pengantar, jurus ketiga, Hualong, mengubah diri menjadi dewa naga yang menguasai api langit dan bumi, waktu dan semuanya dibiarkan terbakar dan hancur dengan sendirinya, memikirkannya saja sudah sangat hebat. Lupakan saja, bahkan jika ingin mencobanya, sekarang bukan waktu yang tepat. Erikin menahan diri dan menggelengkan kepala. Jurus pertama teknik naga api langit, dirinya saja masih belum mulai berlatih,
Jadi dia menghabiskan banyak energi terlebih dahulu untuk mengurusi jurus kedua dan ketiga, itu tidaklah perlu. Setelah kultivasi dirinya sedikit meningkat, Reiki di tubuh menjadi lebih padat, barulah disempurnakan mungkin akan terkuras lebih sedikit. Selain itu, jarak dari peningkatan kultivasinya, hanya tersisa selapis kertas. Di lembah Istana Es Arktik sebelumnya, Eric Kin sudah merasakan tanda-tanda terobosan. Namun, demi memiliki metode lain, dia sengaja menekannya dengan paksa. Bersambung.